Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Radio Televisi dimanapun Anda berada, senang rasanya kami kembali menyapa Anda dalam program Talk Show. Kali ini cukup spesial karena sudah bersama saya Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong. Selamat malam, Bapak. Dan juga bersama saya Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Selamat malam, Ibu. Nah, pemirsa, pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh ini, di mana Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, dikenal begitu peduli terhadap kesehatan. Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam visi misi yang dicanangkan beliau untuk menuju masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat dan sejahtera. Pak, kita bicara soal kesehatan ini, Pak. Tentu ini merupakan hal yang mendasar. Apa gunanya masyarakat yang maju? Apa gunanya masyarakat yang kaya ataupun berkemakmuran, namun kualitas kesehatannya buruk? Nah, di dalam penjabaran visi misi yang Bapak sampaikan tadi, kualitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Kualitas kesehatan seperti apa yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi sekarang begini, kemarin itu kita kekurangan tenaga medis. Oke. Jadi selama ini pemerintah daerah telah menyiapkan untuk anggaran beasiswa ya. Ada beberapa kerjasama kita, termasuk juga ada di UNRI, kedokteran, dan termasuk juga spesialis ada. Dan juga kita kerjasama dengan UNSU, ya kedokteran UNSU yang di Medan. Di Medan itu ada juga sekitar 15 orang untuk tenaga medis yang kita biayai dengan anggaran yang telah kita anggarkan cukup lumayan besar, supaya tenaga nanti kita ada kekurangan tenaga ini sebanyak kita ada 21 puskesmas ya, ada 21 puskesmas ini RSUD 1. Tentunya kita kekurangan tenaga medis kita, makanya kita dengan ini terus memberi beasiswa untuk tenaga, untuk dokter dan untuk spesialis, dan ini sudah kita siapkan. Seberapa penting masyarakat sehat itu sendiri kalau menurut Pak Bupati, Pak? Ya, kalau masyarakat sehat, ya kuncinya kesehatan ya. Kalau dia sehat, kalau dia sakit tentu dia tak bisa bekerja apa. Betul. Tapi dengan kesehatan itu semua tentu bisa dikerjakan. Dan tinggal kami selaku pemerintah daerah, tentunya bagaimana masyarakat itu berobat senang. Berobat, umpamanya ke puskesmas terdekat lah. Makanya kita siapkan, kita cuma di 18 kecamatan. Tapi puskesmas ada 21 ya. 21. Nah, ada jarak tempuhnya agak jauh sedikit kan. Maka kita buat satu kecamatan itu ada 2 puskesmas. Dan termasuk juga RSUD sini. Dan juga kami sekarang ini akan melengkapkan peralatan medisnya yang apa yang diperlukan. Makanya juga banyak kita masukkan itu, ada juga untuk spesialis, dokter spesialis yang ortopedi kurang, ini kurang, itu sudah kita lengkapkan. Pak Bupati, kalau kita bicara secara geografis, Kabupaten Rokan Hilir ini kan cukup luas, Pak. Kemudian masyarakatnya itu bermukim di kawasan-kawasan yang berbeda-beda. Ada yang di pesisir, ada yang di wilayah perkotaan, dan lain sebagainya. Ini kan tugas yang cukup berat sebenarnya. Nah, bagaimana cara Bapak turun langsung ke mereka, menyampaikan ke mereka bahwasanya kesehatan ini penting loh begitu? Akan masih banyak lagi daerah-daerah katakanlah di desa atau kepulauan ya, masih susah, masih jauh. Jadi makanya tentu kami melalui posyandu terdekat juga ya, terus sosialisasi, kadang-kadang kita juga ada sosialisasi ke masyarakat. Apalagi kemarin juga stunting kita tangani, ya, termasuk juga kita dapat penghargaan penurunan stunting itu dari 29 sampai ke 14,7, itu sangat luar biasa. Bahkan waktu itu Pak Wakil Presiden mengasih penghargaan. Langsung Pak Ma'ruf Amin yang memberikan penghargaan. Oke, Bu Kadis, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya walaupun kecamatan kita hanya berjumlah 18, nyatanya puskesmas kita 21 begitu. Nah, setiap puskesmas ini kan menjadi garda terdepan kita nih, Bu.
dalam menyampaikan pelayanan kesehatan, dalam memberikan edukasi kesehatan melalui promotifnya dan lain sebagainya. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan agar tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh puskesmas ini bisa melayani masyarakat secara maksimal, Ibu? Terima kasih. Jadi memang kita di 18 kecamatan itu ada 21. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada kecamatan yang luas itu sampai 2 puskesmas, dan tenaga kesehatan juga sudah hampir mencukupi ya Pak ya. Karena untuk Pak Bupati selain juga tadi meningkatkan mutu SDM dari tenaga kesehatan yang dari dokter umum menjadi dokter spesialis, dan untuk wilayah puskesmas yang jangkauannya sangat luas itu memang kita selain puskesmas induk kita punya pustu dan juga ada polindas. Jadi setiap desa itu ada fasilitas kesehatan yang ada di sana. Jadi lengkap di sana, ada bidan, ada perawatnya. Jadi untuk di puskesmas itu bagaimana supaya mutu pelayanan itu bisa lebih ditingkatkan. Di awal memang banyak memang kadang laporan ya Pak ya. Tapi setelah kita membuatkan kebijakan dan juga itu juga sudah menjadi suatu aturan bahwa setiap puskesmas itu wajib melaksanakan apel pagi. Jadi apel pagi itu distorkan langsung ke kita, ada punya grupnya. Dan juga memberikan punishment kepada yang terlambat. Jadi begitu mereka sudah apel di jam 7.30 dan jam 8, dokter ataupun perawat semuanya sudah hadir. Jadi masyarakat yang datang di jam yang tepat mereka sudah ada. Ini setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Karena hari kerja di puskesmas itu 6 hari. Senin sampai hari Sabtu. Jadi setiap hari pagi dan pulang itu mereka tetap laporkan untuk apelnya mereka. Jadi dari situlah, dari disiplin utamanya. Disiplin, Bu ya? Dari disiplin, sehingga dan capaian yang sudah kita dapatkan itu dilihat dari akreditasi puskesmas. Jadi puskesmas itu dari 21, memang yang satu masih baru ya Pak ya, masih baru keluar izin operasionalnya. Jadi baru 20 puskesmas itu yang sudah terlaksana akreditasi. Jadi di mana melihat mutu pelayanan kepada masyarakat itu dari akreditasi yang pada tahun 2017 puskesmas kita yang 20 sudah terlaksana akreditasi itu 17 puskesmas dan 3-nya belum. Karena waktu itu turun COVID. Dari 17 itu hanya 1 yang mendapat predikat utama. 13-nya itu media dan 3 dasar. Dan alhamdulillah, dan itu seharusnya 3 tahun sekali dia akreditasi. Karena COVID diperpanjang terus sertifikatnya. Pada tahun 2023, begitu COVID dinyatakan tidak ada lagi, sehingga keluarlah edaran dari Kemenkes bahwa wajib dilaksanakan akreditasi di tahun 2023. Sertifikatnya dinyatakan habis pada 31 Desember. Kalau sertifikatnya sudah tidak berlaku, tidak bisa pelaksanaan kerjasama dengan BPJS. Sehingga alhamdulillah dengan dukungan oleh Pak Bupati, walaupun tidak ada dana dari pusat, jadi Pak di anggaran APBD perubahan kemarin dianggarkan untuk tim-tim kita pendampingan ke puskesmas. Dan juga pelaksanaan itu dilaksanakan oleh dana BLUD Puskesmas. Dari 17 yang akreditasi di Reakre itu dan 3-nya untuk akreditasi. Alhamdulillah 20-nya selesai. 20 puskesmas kita ya. 7 puskesmas kita paripurna. Oh, puncak tertinggi itu, Bu? Iya. Paripurna udah nggak ada lagi itu. Alhamdulillah. Dari yang sebelumnya belum ada paripurna, kami telah mencapai paripurna itu 7 dengan 13 yang utama dan 3-nya media. Artinya sekarang seluruh puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir itu paling rendah itu media. Paling rendah media. Itu hanya 3 puskesmas lagi. Iya. Yang 3 puskesmas itu akreditasi, tapi yang 3 akreditasi yang ketinggalan itu 1 dapat utama, 2 media. Pak Bupati, seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi, Pak Bupati, bahwasanya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para petugas-petugas ini. Mereka bersemangat, Pak. Dengan kondisi mereka yang bermacam-macam, mereka bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau Bapak
jumpa dengan tenaga kesehatan ini, pesan apa yang sering Bapak sampaikan kepada mereka? Karena mereka bersentuhan langsung nih Pak. Setiap hari masyarakat datang mengobati orang sakit, belum lagi yang mengeluh dan lain sebagainya. Apa pesan yang Bapak sampaikan kepada tenaga medis ini Pak? Jadi kemarin tenaga medis kita ini kan masih banyak yang honor. Oh. Jadi kemarin juga kita terima surat 3K. Ya, ini hampir seluruhnya. Ini terakhir di tahun 2024 ini kita masih menerima tenaga kesehatan untuk menjadi P3K hanya sekitar 250 lagi, lebih kurang. Ya, kemarin tahun pertama kita buka P3K itu 1.600 orang. Oke. Masuk ini 750 orang lagi, ini belum dilantik. Ya, ini mau kita lantik yang untuk 2023 kemarin. Nah, ini 2024 kita terima lagi. Kemarin kan banyak tenaga medis itu kalau kita turun ke Pustu, ke Posyandu kan. Pak Bupati kami sekian lama ada bekerja, ada 10 tahun, ada yang 12 tahun. Ini kami ya ingin rasanya diangkat menjadi pegawai 3K. Makanya kemarin melalui BKP SDM kita utus dari BKP SDM untuk menghadapi Kemenpan ya, bagaimana tenaga-tenaga kita ini bisa diangkat jadi 3K. Alhamdulillah mungkin Seriau ini yang paling banyak di Rohil lah. Ini hampir mencapai tenaga medis kita yang 3K itu. Insya Allah nanti di tahun ini 2024 ini tak ada lagi pegawai honor kita, paling yang baru-baru lah. Kalau yang lama itu sudah diangkat semua. Total semua kami suruh Ibu Kadis kemarin juga sampaikan ke Puskesmas untuk menyampaikan informasinya berapa orang dari sini yang belum diangkat, berapa orang lagi. Makanya sudah total semua. Makanya insya Allah di tahun ini 2024 ini untuk pengangkatan pegawai 3K untuk tenaga kesehatan habis semua. Yang selalu kita jumpai di lapangan itu, ya kadang-kadang dia tidak pelayanan kerjanya kadang-kadang tak ada waktu, batas waktunya ada. Soalnya tengah malam orang juga sakit dia berobat. Iya benar Pak. Makanya sehingga kami prihatin juga. Pokoknya bekerjalah baik-baik, berilah pelayanan ke masyarakat. Insya Allah bagaimanapun kami pemerintah tentu selama ini pengabdian dia. Ini makanya kami usahakan, makanya seluruh pegawai honor kita yang di kesehatan ini akan kita angkat menjadi pegawai 3K. Itu dia. Artinya kabar gembira nih bagi para petugas. Wajar saja kalau mereka tambah semangat dalam bekerja ini, Bu. Pak Bupati, tadi Pak Bupati juga menyampaikan bahwasanya memberikan support kepada mereka, memberikan stimulus-stimulus dan lain sebagainya. Nah, ini kan pendekatan yang Pak Bupati lakukan kepada petugas kesehatan. Kepada masyarakat sendiri bagaimana Pak? Agar menyadarkan mereka bahwasanya kesehatan itu penting loh gitu loh. Jadi kita kan selalu ke lapangan, selalu mengunjungi tentu ke kebutuhan atau ke desa-desa itu. Mau masyarakat ini kan kadang-kadang dia berobat susah. Iya. Berobat susah, kadang jarak tempuh jauh. Makanya kami berharap pada seluruh pegawai kita tentu bisa melayani orang dengan baik ya. Apalagi tenaga medis ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Setiap hari Pak ya? Setiap hari. Jadi tentu masyarakat ini juga harus paham. Kadang-kadang masyarakat ini tidak punya BPJS, tidak punya KTP, bahkan orang-orang asli itu masih ada yang belum punya KTP. Makanya kami kemarin juga menyampaikan ke masyarakat itu, pokoknya kalau ada hal-hal umpamanya sakit itu bawalah ke puskesmas apa yang terdekat lah. Ya, kami akan usahakan bahwa nanti pengobatan itu gratis buat ya Bu ya. Itu sekitar anggaran kita 18 miliar lagi lah. Udah kita bayar ini cukup, masyarakat itu tak perlu memikirkan biaya lagi. Pokoknya di mana dia mau berobat di Rohil ini itu udah bisa tanpa biaya, tak perlu BPJS lagi. Ini akan. Ini menarik Pak. Seperti yang Pak sampaikan, secara pola pendidikan, secara pola ekonomi masyarakat berbeda-beda. Apalagi yang ada di wilayah pinggiran dan Bapak bilang tadi banyak masyarakat asli yang belum punya kartu penduduk. Nah, ada enggak pengalaman Pak Bupati yang memang dijumpai langsung nih Pak Bupati, kami tak tahu menahu Pak, kami mau berobat gitu, tapi kami tak punya data gitu? Itu banyak sekali. Banyak Pak ya? Banyak sekali. Kadang-kadang dia berobat, melahirkan, mau ini BPJS nggak punya, apapun nggak punya, bahkan itu kita layani. Biaya juga dia nggak punya. Iya, yang begitu-begitu Pak. Makanya kita layani, semuanya bisa kita layani, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya, termasuk juga di RSUD. Banyak yang datang masyarakat nggak punya BPJS, bahkan nggak punya KTP, nggak punya KK, tapi dia betul-betul warga kita, masyarakat kita. Makanya tetap kita layani. Kami sampaikan juga kepada mereka-mereka ini, walaupun tidak punya apa-apa lah, tapi kita usahakan juga melalui desa atau datuk penghulu. Tolong diurus semua administrasi orang itu, supaya nanti artinya bisa kita data
berapa jumlah masyarakat kita, berapa yang belum punya BPJS, berapa lagi yang tak punya kartu penduduk, ada itu. Kadang-kadang malas dia seakan-akan dia tinggal di kampung saja kan. Rasanya KTP KK ini apabila dia mau ada sesuatu baru diurus begitu ya. Kalau kita lihat secara garis besar kan bangunan-bangunan puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini kan sudah bagus secara keseluruhan, Pak. Luar biasa, Pak. Fasilitasnya pun sudah luar biasa bagusnya. Namun seperti yang dibilang Bu Kadis tadi, walaupun kita sudah ada 7 Bu, ya, yang paripurna Bu ya, 7 yang paripurna, tapi kan ini tidak menjadi batas kita untuk memberikan pelayanan maksimal, Pak. Kita maunya kalau ada di atas paripurna kita layani lagi di atas itu, begitu kan. Nah, mungkin dari Pak Bupati ada dalam pola penganggaran ketika Bapak menyiapkan anggaran-anggaran kesehatan bagi masyarakat, seperti apa yang Bapak impikan itu? Masyarakat Rohil itu yang sehat sebagaimana yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi kan kita berharap masyarakat ini berobat tidak susah. Ya. Tidak susah di mana-mana dia bisa berobat dan tanpa biaya dia juga bisa berobat. Okay. Jadi sebelum mungkin juga kita masyarakat ini kita usahakan juga jangan udah parah sakitnya baru dia datang. Iya benar. Maka sebelum sakit ada terasa apa-apa, makanya kunjungilah puskesmas terdekat. Yeah. Maka layani mereka ini kami sampaikan supaya kalau sehat penduduk kita ini masyarakat kita tentu dia bisa bekerja. Kalau dia sakit makin susah kita lagi. Itu dia. Maka kita usahakan bagaimana juga masyarakat kita ini berobat itu gampang dan cukup dilayani dengan baik dan tidak perlu artinya memikirkan biaya. Ini akan berusaha. Oke, Bu, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kan sebenarnya ini fungsi promotifnya, Bu. Jangan sampai mereka sakit dulu gitu. Kalau bisa datang ke puskesmas ketika sehat, mereka tanya, biar kami tidak sakit seperti apa begitu. Nah, ketika Bu Kadis turun ke puskesmas, pesan apa yang Ibu bawa kepada kapus-kapus dan petugas lainnya itu, Bu, agar mereka rutin turun ke bawah begitu, Bu? Jadi saat kita turun, itu yang selalu yang dilakukan, apalagi puskesmas ini memang setiap bulannya itu melaksanakan login ya. Yeah. Ada rapat seluruh program dari kepala puskesmas dan pemegang program, dan juga ada 3 bulan sekali itu dengan lintas sektor. Itu juga camat dan UPK yang di wilayah puskesmas itu juga setiap 3 bulan itu didapatkan. Jadi apa yang kita sampaikan, yang utama pertama kalau saya menyampaikan itu adalah bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kalau Pak Bupati mintanya tidak lain, bagaimana mutu pelayanan kita melayani masyarakat. Masyarakat terlayani, itu yang penting ya. Itu saja. Jadi jangan nanti kita sudah capek, betul, tapi masyarakat itu melapor dan pimpinan kita juga akan tidak enak kan seperti itu. Kita sudah capek mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Diharapkan tolong senyum supaya masyarakat yang datang ini kan bukan orang sehat. Betul. Rata-rata mereka tuh yang masih yang sakit, Pak, yang datang ke puskesmas. Seharusnya kan tidak. Puskesmas itu kan yang lebih penting itu adalah promotifnya. Benar. Bukan untuk kuratifnya. Kalau kuratif berarti kan pengobatannya sudah di rumah sakit. Tetapi selama ini kan seperti itu. Tetapi untuk program kita itu juga kita didukung juga oleh dana BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, ada dana transport untuk petugas-petugas kita yang turun langsung. Apalagi sekarang program TB kita kemarin juga mendapat penghargaan. Jadi satu pasien TB itu turun tenaga kita dan tracking kontak serumah. Itu kita mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi beberapa program kita memang capaian SPM kita juga bagus. Itu tadi dengan dukungan selain juga dari APBD Kabupaten, juga anggaran yang ada di puskesmas itu, yaitu mereka karena sudah BLUD juga bisa menganggarkan untuk operasional. Jadi seluruh tim, apalagi sekarang ini kinerja kita kan wajib setiap bulan. Ya, benar. Ini sudah genjot, setiap bulan itu harus ada mereka tercapai. Kalau 100% SPM kita standarnya, tentu satu bulannya harus sekian persen, 12% harus terlayani. Sehingga sekarang mereka memang sangat intens untuk turun. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Bupati masalah posyandu. Iya, benar. Ini insya Allah untuk di Dinas Kesehatan ini dianggarkan lagi oleh pimpinan kita Pak Bupati, nanti ada pelatihan untuk tenaga kader posyandu, cara pemakaian alat ukur yaitu antropometri. Jadi itu salah satu juga untuk bagaimana menurunkan angka stunting di Rokan Hilir yang tadi awalnya dari 29,7
itu yang tertinggi di Riau, dan akhirnya turun menjadi 14,7, dan insya Allah nih Pak pada tahun ini kita turun lagi Pak, cuma nilai belum keluar sampai saat ini. Yang menarik dari diskusi kami dengan beberapa kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini Pak, mereka kerap berinovasi Pak. Salah satunya seperti yang ada di Kecamatan Rimba Melintang. Mereka punya program namanya Sapa Sadar, dan program ini mereka yang buat di sini, tapi sudah menjadi pilot project di tingkat provinsi gitu Pak. Artinya ternyata kreasi kita bisa dipakai di tingkat provinsi dan mau diterapkan ke seluruh wilayah yang ada di Riau. Nah, berapa penting ini dalam pelayanan itu sendiri Pak? Bagus sekali, saya lihat juga seluruh puskesmas ini pelayanan juga bagus. Saya selalu ingatkan pada mereka-mereka bahwa mengobati orang ini juga dengan kadang-kadang dengan sambutan kita. Benar. Kalau muka kita sewot, orang yang datang berobat ini banyak kan orang tambah sakit Pak ya? Ya kan? Belum lagi dikasih obat dia udah lihat muka tambah penyakit, tambah sakit ya? Tambah sakit ya. Makanya kami arahkan itu seluruh pegawai-pegawai medis kita itu untuk pelayanan ini ya, tentu senyum ramah kita sama pasien-pasien kita ya, supaya sedikit bisa mengobati mungkin dari penyakit mereka itu. Oke, Bu, seperti yang diharapkan Bupati, pelayanan prima, pelayanan yang berbasis senyum begitu. Nah, secara khusus, berapa besar sih pengaruh pelayanan seperti itu tadi kepada masyarakat, Bu, kalau Bu lihat, Bu? Kalau sebenarnya itu sangat besar, karena memang masyarakat ini, jangan masyarakat kita sendiri. Ya, benar sih. Ini sebenarnya pengobatan awalnya karena psikis. Lihat saja mereka nggak saja, makanya saya sampaikan dari jam 8 pagi sampai jam 12 kalian di loket kan sudah capek ini. Begitu nanti yang datang, kalau ke puskesmas kan rata-rata masyarakat kita sebenarnya menengah ke bawah yang datang ke puskesmas. Kadang-kadang dia begitu sudah sakit kepala mau ke puskesmas menunggu cucu dengan sepeda motornya, akhirnya datangnya sudah jam 12 sampai. Tetap senyum. Jangan nanti berbahasa, ngapa datang siang Wak? Kan gitu. Di smile itu yang paling penting bagi kita. Jadi masyarakat itu kalau dia sehat dia nggak akan datang. Sebenarnya memang harus ya. Begitu dia sakit dengan senyuman kita, sapa dengan baik, itu lebih sudah membuat dia lebih sehat. Tanpa harus obatnya apa saja, saya rasa itu sudah cukup bagi dia. Tapi begitu nanti langsung merengut, nah itu udah mulai dia yang sudah sakit jadi bertambah sakit. Memang lebih tinggi sebenarnya dengan pelayanan kita itu tadi. Jadi saya bilang capek kita dari pagi sampai siang, sudah kita layani 200 orang, 1 orang saja ini pasti nanti akan buruk. Betul. Mereka menilainya tidak berguna paripurna yang kita dapatkan. Artinya status yang kita miliki tadi memang betul tercermin Bu ya dari apa yang kita berikan kepada masyarakat tadi Bu ya. Nah, kalau kita bicara soal inovasi Bu, teknologi dan informasi ini kan berkembang Pak. Semuanya begitu pesat begitu. Dalam pemanfaatan IT, kalau khusus di puskesmas ini bagaimana Bu? Kalau pemanfaatan IT, kalau untuk jaringan, alhamdulillah memang seluruh puskesmas sudah punya WiFi kita. Dan ini juga ada program dari pusat ya, memang Undang-Undang 2017 ini tahun 2023 bahwa pelayanan kesehatan itu wajib dia melaksanakan RME, rekamedik elektronik. Jadi dia sudah online. Jadi itu tadi alhamdulillah ini kami kemarin sudah turun tim dari Dinas Kesehatan Provinsi, IT-nya sudah turun melatih, dan kami sudah undang seluruh puskesmas untuk mereka bisa bagaimana nanti melaksanakan elektronik ini, rekamedik elektronik. Dan kendalanya ini pada saat ini hanya memang puskesmas harus wajib punya beberapa komputer. Dan insya Allah nih mungkin Pak nanti di bulan habis hari raya ini ada beberapa puskesmas akan launching, karena aplikasinya itu adalah aplikasi yang gratis yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu aplikasi Suai. Hanya di Riau nih Pak yang punya aplikasinya yang gratis. Jadi hanya tinggal melaksanakan perangkatnya saja. Jadi nanti masyarakat sudah ada, nanti dia satu sehat, dia tidak perlu sebetulnya untuk mengantri lagi mendaftar. Hanya membuka, nanti ada di Android, bisa di-upload. Jadi itu sudah memang program pemerintah juga, dan alhamdulillah kita sudah bisa
hanya beberapa puskesmas yang kecil mungkin akan menjadi kendala, dan itu mungkin dan kita sudah coba juga kemarin dengan Bapak Bupati menganggarkan ya Pak untuk beberapa puskesmas. Kalau yang sudah besar mereka sudah menyiapkannya dari dana PUD. Dan insya Allah di bulan depan kita akan launching. Salah satu indikator dalam menuju masyarakat sehat itu adalah pola hidup bersih dan sehat, Pak, yang dikenal dengan istilah PHBS. Nah, PHBS ini kan dimulai dari lingkungan terkecil, Pak, yaitu diri sendiri dan keluarga itu sendiri. Nah, seberapa penting dan bagaimana upaya Pak Bupati agar menggugah kesadaran masyarakat bahwasanya sehat itu ya kalian mulai dulu begitu. Nah, kita sebagai penyedia fasilitas kesehatan kan memberikan stimulus, memberikan dorongan kepada mereka untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tadi. Bagaimana Pak Bupati? Bahkan kemarin kami juga telah anggarkan itu. Mulai dari kadang-kadang air bersih, tempat tinggal yang layak, itu sudah kita siapkan. Dari rumah susu, tempat kumuh kemarin juga sudah kita anggarkan. Jamban, Pak, ya? Iya, ada itu beberapa di tempat kita ya. Rumahnya kumuh, air bersihnya susah, makanya di sana itu kita buat pam simas. Pam simas, siap itu ada juga sumur-bor yang untuk melayani masyarakat kita. Dan siap itu perumahannya kemarin juga udah kita mulai perbaiki. Ada yang sifatnya rumah-rumah yang memang tidak layak dihuni, itu sudah kita anggarkan rumah layak huni, dan termasuk juga rehab rumah ya, supaya bersih, lingkungannya bersih. Ini yang kita harapkan masyarakat dulu dari sini. Kalau semuanya udah bersih, tentu kesehatannya mungkin bisa terjaga. Dan kadang-kadang masyarakat ini tak peduli lingkungannya kotor, tempat tinggalnya juga tidak layak dihuni, sehingga penyakit itu mudah datangnya. Makanya kita anggarkan melalui Dinas Perkim kemarin juga itu sampai 15 miliar untuk melayani masyarakat. Luar biasa dana kita siapkan, Pak, ya? Bu Kadis, tadi Pak Bupati menyampaikan ada beberapa program, beberapa dana yang disiapkan untuk mendukung program PHBS ini sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pentingnya PHBS, ini kan dimulai dari rumah tadi, Bu. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka stunting tadi, ya kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Dinas Kesehatan, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, kan mendapat penghargaan, Ibu, di bidang penurunan angka stunting ini sendiri. Nah, mungkin kiat-kiat apa yang Ibu berikan ini, Bu? Kok bisa nih penurunan yang begitu drastis terjadi di Kabupaten Rokan Hilir ini, Bu? Selain itu tadi, untuk penilaian angka stunting itu bukan hanya dinilai dari kesehatan ibu dan anaknya, tetapi dari lingkungannya, Bu, ya. Buang air besar sembarangannya harus sudah bagaimana. Dan data itu, alhamdulillah pada tahun 2023 kita sudah melaksanakan studi EHRA. Sudah tergambar di mana-mana saja kecamatan yang masih sulit untuk air bersihnya dan juga untuk buang air besar sembarangan. Itu adanya di Kecamatan Pasir Lima Kapas dan juga ada itu kemarin. Dan juga untuk inovasi tadi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk pelaksanaan survei SSGI itu kan pengukuran. Pengukuran kepada balita yang sesuai atau tidak dengan tumbuh kembangnya, kan. Jadi program yang tadi inovasi beberapa puskesmas yang sudah juga menjadi pilot project yang diambil oleh dari BKPSDM provinsi, yaitu yang untuk tadi Sapasada. Jadi satu pasien hamil, satu pasien dan balita itu didampingi satu kader. Itu dilaksanakan di wilayah puskesmas. Artinya satu orang mengawal satu gitu. Mengawal satu. Jadi betul-betul memang dipantau dia gizi buruknya seperti apa ibu hamil itu tadi, dan pemberian tablet tambah darahnya. Kalau untuk di Tanjung Medan itu ada namanya Sibata. Jadi itu ada USG mobile. Jadi petugas kita turun di mana ada ibu hamil, USG-nya dibawa dan dilaksanakan di sana pemeriksaan. Artinya kita jemput bola nih, Bu? Ya, jemput bola. Luar biasa. Itu yang menjadi langsung diambil oleh provinsi. Dan mereka juga turun sampai ke lapangan melihat apakah benar pelaksanaan ini. Alhamdulillah. Jadi saat itu bukan hanya ini ya, dan pelaksanaan aksi bergizi di sekolah-sekolah setiap minggunya itu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, karena dinilai untuk menimbulkan anak stunting itu dari sebelum menikah memang. Sebelum menikah. Benar luar biasa ya, benar. Sampai nanti anak
anak itu remaja itu sampai nanti hamil itu. Dan program kita dari pusat ini seluruh puskesmas nih alhamdulillah kita punya USG. Jadi setiap ibu hamil wajib 6 kali itu pemeriksaannya ANC-nya, 2 kali untuk dokter, yang 4 kalinya ke bidan. Dan alhamdulillah nih terlaksana, itulah capaian. Dan juga kita kawal waktu itu bagi anak-anak yang stunting ini, dan juga mendapatkan bantuan juga dari PHR kita kan Pak, ada dibantu alat antropometri dan juga pemberian makanan tambahan, dan ada juga program dari pusat. Jadi memang betul-betul mana anak-anak yang nampak dia kurang gizi disupport, ada bantuan susunya, ada makanan. Ini sudah berjalan semuanya Bu? Berjalan. Luar biasa. Bahkan didampingi apa lagi, sebelum menikah itu udah didampingi keluarga. Oh, dari ada pranikahnya di sini diberikan pemahaman begitu Pak ya? Oke, seperti yang disampaikan Bu Kadis tadi Pak Bupati, banyak program-program, banyak capaian-capaian yang alhamdulillah sudah terlaksana di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di segmen terakhir ini, apa pesan Pak Bupati kepada masyarakat agar bergandengan tangan dengan pemerintah ini menuju Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, yang Bapak impikan dalam visi misi Bapak tadi Pak? Saya selalu mengingatkan masyarakat, makanya hidup bersih, kawasan bersih, semua harus bersih. Dan siap itu kami ingat juga sama pegawai-pegawai kami, pegawai kesehatan kami. Karena yang berobat ke puskesmas itu rata-rata masyarakat biasa. Kalau orang-orang kaya kadang-kadang dia berobat ke Melaka, pergi berobat keluar. Benar-benar. Makanya ini yang perlu, artinya pelayanan kita lebih maksimal lagi, supaya masyarakat ini kita beri pemahaman, mulai dari tempat tinggalnya, semuanya. Nah, ini perlu kita pantau terus. Maka sehingga seluruh pegawai-pegawai kita itu, termasuk juga pendampingan tadi di ibu hamil itu mendampingi 1 kader, sudah kita siapkan dari sekarang, dari dulu bahkan ya, sehingga untuk menurunkan stunting itu, bahkan makanan tambahan telur kemarin juga kami bagi-bagikan, ya, supaya artinya kita sudah siap dulu sebelum ibu hamil itu kita sudah siap-siap semua. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rio Televisi dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program talk show bersama puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, kali ini kami berkesempatan hadir dan berkunjung ke Puskesmas Tanjung Medan. Setelah sampai di sini, kesan pertama yang kami lihat adalah kenyamanan dan keramah tamahan. Bersama saya sekarang sudah ada Bu Dr. Agri, Kepala Puskesmas. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Dan juga ada Pak Dr. Antoni. Ya, beliau ini adalah salah satu petugas yang bertugas di Puskesmas Tanjung Medan ini. Selamat siang. Bu Kapus, kalau kita bicara soal pelayanan kesehatan, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di bawah pimpinan Pak Bupati Afrizal Sintong, mereka begitu gencar, mereka begitu fokus dan begitu komitmen dalam pengembangan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ini. Hal ini terbukti dari banyaknya anggaran yang disiapkan untuk pengembangan kesehatan ini. Hal ini juga terbukti dengan banyaknya kebijakan-kebijakan yang beliau berikan. Dan pembangunan kesehatan masyarakat ini juga tertuang dalam visi misi beliau. Nah, selaku garda terdepan Ibu, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentunya Puskesmas menjadi salah satu pondasi, menjadi tonggak terdepan untuk penjabaran visi misi Bupati tersebut. Sebagai Kepala Puskesmas, apa upaya yang Ibu lakukan agar visi misi Bupati tadi bisa terselenggara dengan baik, Ibu? Baik, terima kasih Pak. Ya, kita di Puskesmas Tanjung Medan juga mempunyai komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam
khususnya dalam hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, terkhusus Kecamatan Tanjung Medan. Jadi di Puskesmas Tanjung Medan ini kita banyak poli-poli yang melayani seperti poli umum, kemudian ada poli PTM, poli KIA, poli akupuntur yang merupakan salah satu unggulan di puskesmas kami, kemudian ada poli fisioterapi, poli gigi, poli KB, dan juga emergensi atau UGD 24 jam. Karena status Puskesmas Tanjung Medan ini adalah status rawat jalan, kita bukan rawat inap, tetapi kita tetap melayani pasien 24 jam dalam hal pasien emergensi. Nah, pelayanan ini kita berikan tanpa ada perbedaan, kita tetap melayani pasien baik dari suku apapun, agama apapun, kita tetap melayani pasien. Kemudian kita juga fleksibel dalam menangani pasien, misalnya dalam hal administrasi. Ketika pasien tidak punya BPJS, tetapi pasien benar-benar tidak mampu, kita tetap layani tanpa memungut biaya apapun. Meskipun kita punya SOP, ada juga pola tarif yang ditetapkan oleh Bapak Bupati, tetapi kita fleksibel dengan semua aturan, sehingga semua masyarakat bisa kita layani tanpa ada keluhan atau kendala apapun. Terutama mengenai biaya yang akan kita pungut. Jadi kita tidak memungut biaya kepada pasien yang memang benar-benar tidak mampu. Artinya yang kita prioritaskan tadi adalah pelayanan kesehatannya dulu. Pelayanan kesehatan yang harus kita layani. Pak Dokter, seperti yang disampaikan Bu Kapus, di sini tersedia banyak poli, ada juga kelengkapan nakes dan lain sebagainya. Nah, Pak Dokter sendiri sebagai petugas kesehatan, kebanyakan masyarakat kita yang datang ini, apakah di kategori anak-anak kah, remaja kah, dewasa atau lansia yang banyak setiap harinya itu berobat ke kita, Pak Dokter? Izin sebelumnya Pak, saya juga memperkenalkan bahwa puskesmas kami juga mempunyai fasilitas USG yang kebetulan Dr. Antoni Sapri ini adalah dokter yang mempunyai kompetensi khusus di bidang USG tadi. Jadi silakan. Artinya spesifik beliau di situ begitu. Oke, silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Pasien ya, alhamdulillah akhir-akhir beberapa tahun ini sudah mulai meningkat ya. Dengan gencarnya kita memberikan pelayanan ke masyarakat juga, bahkan kita turun-turun ke desa setiap tahunnya, dan di situ juga kita ada promosi kesehatan, kemudian pelayanan yang ada di sini juga kita berikan pelayanan ke masyarakat. Akhirnya masyarakat yang tadinya mereka tidak tahu Puskesmas Tanjung Medan itu di mana, ya, sekarang alhamdulillah sebagian besar sudah tahu, sehingga masyarakat sudah mulai banyak yang datang ke Puskesmas. Ya alhamdulillah hampir sama rata. Mulai pasien anak, ya, dewasa, lansia, remaja ataupun lansia, begitu. Sudah mulai banyak. Sebagian besar yang dikeluhkan mereka itu penyakit apa, Pak Dokter? Kalau sebagian besar itu banyak yang mengeluhkan sakit lambung. Lambung ya. Ya, kalau anak-anak banyak yang mengeluh sakit demam. Artinya masih dalam kategori penyakit tidak menular ya, seperti ISPA, lambung, diare dan lain sebagainya begitu ya. Nah mungkin kalau kita bicara soal medisnya, apa tips-tips kesehatan bagi masyarakat nih agar paling tidak mereka bisa terhindar dari penyakit-penyakit ringan seperti itu, Pak Dokter? Baik, sebenarnya kita tahu karakteristik ataupun masyarakat kita kebiasaannya itu apa. Khususnya di daerah kita ini kan daerah perkebunan ya, kemudian sukunya bermacam suku ya. Jadi makanan-makanan yang kita makan ini juga bermacam-macam. Ya, bahkan sekarang juga banyak jajan-jajanan juga ya. Jadi yang tips yang paling penting yang kita sering kita sarankan kepada masyarakat ya, yang terutama yang menderita penyakit lambung ya. Nah, itu kita anjurkan yang paling penting itu pola makan. Pola makannya harus dijaga begitu ya. Pola makannya harus dijaga dan jenis makanan juga harus dijaga. Artinya tidak boleh sembarang konsumsi begitu ya. Betul. Bu Dokter, tadi disampaikan bahwasanya kita begitu yakin dan memiliki komitmen yang kuat dalam menjabarkan visi misi Bupati tadi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, terkhusus di wilayah kerja kita. Nah, kalau untuk wilayah kerja Ibu sendiri, itu ada berapa desa yang di bawah naungan Puskesmas Tanjung Medan ini, Bu? Untuk wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan, kita ada 13 desa. 13 desa? 13 desa yang kita layani. Jadi, kita dari 2018, selalu konsekuen dan juga secara berkesinambungan setiap awal tahun kita melakukan kegiatan dengan turun ke desa. Secara bersama-sama semua pemegang program, ada PJKIA, PJ penyakit tidak menular, PJKB, promosi kesehatan dan lain-lain semuanya.
kami turun ke desa, langsung mendatangi desa dengan tujuan kenapa? Karena kita Puskesmas Tanjung Medan jangkauannya jauh dari desa-desa tersebut. Artinya kita jemput bola begitu? Kita jemput bola, karena ketika masyarakat Tanjung Sari yang paling jauh kita menempuh waktu 2 jam sampai 2 jam setengah untuk sampai ke lokasi, tidak mungkin hanya dengan demam saja mereka ke Puskesmas. Nah, jadi kami sejak 2018 saya berinisiatif bersama teman-teman untuk menjemput bola ke masyarakat. Jadi kita bawa juga obat-obatan, pengobatan, kemudian bawa juga USG dengan Dokter Antoni Sapri sebagai dokter yang punya kompetensi di bidang USG tersebut. Jadi kita datang ke semua desa. Itu biasanya saya di awal tahun datangnya. Sementara semua kegiatan ini ada yang 4 kali dalam setahun, ada yang 6 kali dalam setahun, tetapi kita programkan untuk setiap awal tahun saya bersama semua pemegang program sekitar 25-30 orang datang ke desa tersebut. Dari semua kegiatan kita laksanakan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di semua desa. Menarik, Pak Dokter, tadi Bu Kapus bilang kita punya program rutin, punya kegiatan rutin yang turun langsung ke desa-desa. Karena jangkauan kita yang luas, masyarakat kita yang cukup tersebar begitu, sehingga kita langsung ke sana. Nah, kecenderungannya begini, ketika masyarakat datang ke puskesmas, itu biasanya masyarakat yang sakit. Tapi ketika kita yang datang ke masyarakat, di situ fungsi promotif kita akan lebih berjalan. Nah, selaku tenaga kesehatan, tentunya Pak Dokter tidak ingin dong selalu mengobati orang yang sakit. Kalau bisa kita menyadarkan orang yang sembuh, jangan sampai sakit. Dalam fungsi promotif sendiri Pak Dokter seperti apa nih kalau lagi komunikasi langsung dengan masyarakat, khususnya di lapangan tadi? Jadi promosi yang kami berikan bersama-sama Ibu Kapus juga ya, itu banyak ya, mulai penyakit yang tidak menular sampai penyakit yang menular ya. Bahkan kesehatan ibu hamil juga kita di situ promosikan. Nah, itu yang kita supaya ibu hamil ini kan rentan dan beresiko juga kalau sakit, dan obatnya juga nggak sembarangan. Makanya di situ kita promosikan supaya ibu hamil itu tetap memeriksa rutin, kemudian makan makanannya dan vitaminnya juga harus dijaga. Nah, dan kalau penyakit menular kita kembalikan kepada masyarakat, kita informasi kepada masyarakat bahwasanya penyakit menular itu hanya ditularkan dari sesuai dengan penyakit masing-masing. Contohnya umpamanya ISPA, dia melalui batuk atau pilek. Ya, kalau dalam satu rumah itu sudah ada yang batuk pilek, ya disarankan yang batuk pilek itu memakai masker, gitu. Artinya edukasi positif seperti itu yang kita berikan, begitu. Nah, Bu Kapus, tadi Pak Dokter bilang kita rutin memberikan penyuluhan khususnya kepada ibu-ibu hamil dan lain sebagainya. Nah, bicara soal ibu hamil, ini kaitannya tentang tumbuh kembang anak. Pemerintah pusat begitu gencar terkait upaya penanganan masalah stunting, Bu. Dan kita juga mengetahui bahwasanya di tahun 2023 lalu, itu Pemkab Rohil berhasil mendapatkan prestasi dari tingkat provinsi sebagai kabupaten yang bisa menurunkan angka stunting yang cukup luar biasa. Ini kan sebuah upaya yang perlu diapresiasi. Nah, kalau di Puskesmas Tanjung Medan ini sendiri, apa yang kita lakukan agar bisa mendukung program tersebut sehingga angka stunting tadi bisa menurun, Bu? Dan kalau misalnya ada kasus stunting di sini, upaya apa yang sudah kita lakukan untuk menghilangkan kasus itu, Bu? Nah, kita Puskesmas memang tugasnya promotif dan preventif. Kita mencegah dan memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat. Jadi kami dengan turun-turun ke desa memberikan penyuluhan dengan berbagai penyakit yang kita suluh supaya masyarakat tahu cara pencegahannya bagaimana. Kemudian mengenai stunting, ini merupakan program nasional. Nah, stunting ini pada tahun 2022 kita Puskesmas Tanjung Medan ada 5 lokus stunting. 5 ya? 5 lokus 2022. 2022. Nah, berdasarkan lokus stunting yang ada di Kecamatan Tanjung Medan ini ada 5 lokus stunting. Waktu itu saya bersama teman-teman membuat suatu inovasi yang kami beri nama Sihbata, Sapa Ibu Hamil dan Balita. Nah, ini program kita di sini ya. Inovasi kami yang kami buat pada tahun 2022 karena ada lokus stunting tadi. Artinya ketika ada lokus stunting, artinya di situ banyak anak-anak yang stunting di wilayah kita. Nah, Sapa Ibu Hamil dan Balita itu adalah suatu program inovasi yang mengcombine beberapa program-program yang ada di Puskesmas Tanjung Medan, yaitu program gizi, kemudian promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, dan juga Dr. Antoni sebagai penanggung jawab USG di Puskesmas. Jadi Sihbata ini kami laksanakan di setiap posyandu di setiap bulan. Nah,
Sibata itu kita laksanakan di posyandu dengan posyandu ibu hamil, posyandu balita, kemudian kita meng-USG ibu hamil tadi. Ini adalah salah satu cara kita dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan ini. Nah, dengan kerja yang sama yang baik dengan lintas sektoral, di sini kita mengikut sertakan semua lini yang ada di termasuk kecamatan. Kecamatan ya? Bapak camatnya, kemudian ibu camatnya sebagai ketua tim penggerak PKK, kemudian ibu penghulu, kemudian bapak penghulu dan aparatnya. TNI Polri kita libatkan ya? TNI Polri, kemudian Kadus RT RW kita libatkan. Setiap bulan kita turun ke posyandu dengan Sibata tadi dan melibatkan kader, karena kita ada pembinaan kader. Karena kader ini adalah ujung tombak petugas kesehatan. Mereka adalah teman kerja kita, partner kerja kita di masyarakat. Nah, dengan adanya inovasi Sibata yang kami laksanakan di setiap bulannya, ini memberikan dampak yang positif bagi angka stunting. Menurun drastis pada tahun 2023 sehingga di tahun 2023 sampai 2024 tidak ada lagi angka stunting, tidak ada lagi lokus stunting di Kecamatan Tanjung. Artinya jadi nol begitu. Nah, ini berdampak kepada nilai atau angka stunting yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Jadi angkanya turun. Nah, dengan adanya Sibata ini merupakan prestasi kami juga. Sibata ini saya diundang sebagai pemberi materi narasumber bersama Dr. Antoni sebagai narasumber untuk mobile USG-nya di BPSDM Provinsi Riau. Dengan saya sebagai narasumber juga Dr. Antoni dalam penanggulangan stunting, karena kami berhasil menangani stunting di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Medan. Jadi kami diundang dengan peserta untuk ikut sosialisasi ataupun penanggulangan stunting tadi itu adalah seprovinsi Riau. Di beberapa kecamatan itu kan memiliki program-program inovasi-inovasi. Seperti ada yang punya program Sapa Sadar, kalau di sini Sibata. Nah, yang membedakan Sibata ini dengan program lainnya apa, Bu? Tentu keberhasilan ini kan bukan hal yang biasa, karena 5 lokus tiba-tiba hilang. Tentunya ada ciri khas ini yang membedakan kita dengan lain apa mungkin, Bu? Sibata karena ini. Sibata ini mengcombine semua program. Jadi beberapa program itu kita jadikan satu, bekerja sama, saling bekerja sama, termasuk dengan USG. Jadi USG itu juga ada untuk kita tahu dari USG, kita bakal tahu ini anak nanti bakalnya stunting atau tidak. Mungkin untuk USG, Dr. Antoni bisa menambahkan? Ya, silakan Pak Dokter, karena memang kita tahu bahwasanya stunting ini kan kalau kita kaji secara medis tentu dimulai dari kalau sebelum kehamilan, Bu ya. Justru dari sebelum kehamilan pemerhatiannya. Nah, mungkin kalau dari dokter seperti apa melihat masalah stunting ini, dan yang sudah dilakukan itu upaya seperti apa sehingga bisa hilang loh dari 5 lokus menjadi 0 begitu. Dari stunting ini kan anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang, ya. Jadi anak-anak ini masa emasnya itu mulai dari masa kehamilan. Dari kehamilan ya. Dari kehamilan. Jadi kita di sini dari program Sibata itu kita mencoba dari sejak kehamilan kita perhatikan ibu hamilnya ini, ya, dengan memberikan makanan tambahan ibu hamil, kemudian vitamin. Ibu hamil serta pemeriksaan pada saat kita turun ke desa. Bahkan tidak hanya ibunya saja kita periksa, janin yang ada di dalam juga kita periksa. Kita USG gitu ya? USG, dengan pemeriksaan USG. Jadi dengan pemeriksaan USG itu nanti kita kan ada pemeriksaan dari tumbuh kembang janin yang ada di dalam kandungan si ibu. Kemudian kita tahu nanti bahwasannya bayi ini kecil atau besar. Sesuai tidak dengan usia kehamilannya. Nah itu kita bisa deteksi secara dini. Nah kalau memang nanti bayinya kecil dari usia kehamilannya, nah itu yang kita kasih support kepada ibunya untuk makan yang lebih banyak, kemudian kita kasih biskuit untuk ibu hamil, ya, kemudian ada makanan-makanan tambahan lainnya. Nah kalau nanti sudah lahir, ya, si bayi ini, nah kalau dari sejak hamil sudah mengalami kekurangan gizi, dia akan membawa efek setelah lahir. Jadi kalau setelah lahirnya dia berpotensi menjadi stunting, nah nanti di sini program PIA lagi, program yang kesehatan anak lagi yang bekerja, ya, jadi memberikan makanan tambahan dan kearifan lokal makanannya itu. Yang di Bu Kapus itu kerjasama sama kader. Bu Kapus, kita mengetahui bahwasanya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat ini kan harus dimulai dari diri sendiri, terutama dari keluarga, lingkungan terkecil, kemudian lingkungannya. Pemerintah pusat itu menggaungkan program PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Nah,
Sejauh mana Bu Kapus mendorong masyarakat yang ada di Tanjung Medan ini untuk bisa menerapkan program PHBS tersebut? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa setiap tahun kami dengan turun ke desa itu termasuk dengan PJ Kesling. Oke. Yeah. Jadi di kesehatan lingkungan itu kita ada pemeriksaan kualitas air minum, kemudian PHBS, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian untuk mengatasi lingkungan-lingkungan yang tidak bersih kita ada juga kegiatan gotong royong, menghimbau kepada masyarakat untuk gotong royong setiap minggu. Karena gotong royong ini sudah lama kita tinggalkan, betul. jarang sekali. Padahal itu akar budaya kita ya. Menggaungkan agar kita tetap bergotong royong setiap minggu sekali untuk mencegah terjadinya perubahan dari larva ke nyamuk. Nah, ini adalah suatu kegiatan kesehatan lingkungan yang wajib kita ketahui karena inti dari semua kesehatan ini adalah kesehatan lingkungan, terutama perilaku hidup bersih dan sehat tadi. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat ini harus kita laksanakan. Ini adalah suatu bentuk preventif pencegahan kita terhadap suatu penyakit. Kita datang ke sekolah-sekolah, mengajarkan anak sekolah cara cuci tangan pakai sabun. Di masyarakat juga kita ajarkan, kemudian di masyarakat juga kita jelaskan tentang kebersihan lingkungan, kebersihan di dalam rumah, kebersihan di luar rumah, membuang sampah pada tempatnya, kemudian aliran air pembuangan itu tidak boleh kita alirkan di luar rumah. Dan sampai bangkai saja, kebiasaan masyarakat nih, bangkai itu selalu diletakkan di jalan supaya Nah, ini menimbulkan suatu ketidaknyamanan, menimbulkan bau dan juga menimbulkan lingkungan yang tidak sehat. Nah, sampai di situ kita memberikan penyuluhan. Artinya tugas Bu Dokter begitu besar, tidak hanya ngurus orang sakit di puskesmas ya, tapi juga sampai ke ranah situ Bu ya. Oke, Bu Dokter, kita kalau berbicara soal perkembangan zaman, perkembangan informasi teknologi ataupun yang kita kenal dengan istilah IT tadi tidak bisa kita pungkiri. Semua sendi kehidupan telah dimasukinya, bahkan dalam tata kelola komunikasi kita dan juga sistem pelayanan tentunya sudah menggunakan pola IT. Nah, kalau di Puskesmas Tanjung Medan ini sendiri, sudah sejauh apa kita menggunakan IT tersebut dalam pelayanan, Bu? Untuk IT sejauh ini kita mengikuti program yang dibuat oleh pemerintah, itu RME. Ini kemarin Dr. Antoni sudah mengikuti pelatihan untuk RME. IT yang kita ada di sini ya, kita menyediakan WiFi di Puskesmas dengan kapasitas yang cukup. WiFi ini bisa diakses oleh pasien yang berkunjung? Untuk pelayanan, oke. Nah, di sini anjuran dari pemerintah kita harus memakai RME, yaitu rekam medis elektronik. Betul, ya. Jadi semua pasien-pasien sekarang kalau dulunya harus bawa fotokopi begini. Benar, iya. Ribet. Nah, sekarang benar. Hanya tinggal sebutkan nama kalau udah pernah berobat sendiri di sini ya. Kita ketik namanya di komputer yang di RME itu udah dapat. Semua data-datanya sudah muncul begitu ya. Iya, dan itu sudah RME ini kan sudah koneksi dengan Satu Sehat juga ya. Tergantung dari kita kerjasamanya sama SUAI. Untuk Provinsi Riau kita kerjasama dengan SUAI RME. Oke. Iya. Artinya kita sudah melakukan program itu di sini ya. Bu Kapus, yang terakhir ada pesan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di wilayah Tanjung Medan, Bu Kapus, dalam menjaga kesehatan? Pesan untuk seluruh masyarakat, selalu jaga kesehatan dengan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian jika ada kendala, dan terutama nih masyarakat harus tahu bahwa kita harus melakukan screening kesehatan minimal tiap 6 bulan sekali. Oke. Nah, ketika kami turun ke desa setiap 1 tahun sekali, minimal 1 tahun sudah kami screening. Kita periksa kesehatannya, minimal tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, dan lain-lain. Nah, masyarakat Tanjung Medan harus aware dengan kesehatannya, harus care dengan diri sendiri. Kita sudah banyak memberikan promosi kesehatan agar masyarakat tahu tentang berbagai penyakit dan bisa kita hindari dengan beberapa cara pencegahan. Jadi buat masyarakat, kita mempunyai banyak pelayanan di sini. Silakan datang kepada masyarakat Kecamatan Tanjung Medan, kita siap layani 24 jam. Kita layani 24 jam untuk emergensi. Oke, terima kasih Bu Dokter. Terima kasih juga Pak Dr. Antoni. Luar biasa, banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan. Kami berharap kerja keras ini akan terus ditingkatkan demi terwujudnya kesehatan masyarakat, khususnya yang ada di Tanjung Medan ini, sehingga cita-cita Pak Bupati itu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, itu bisa terwujud. Pemirsa Riau Televisi dimanapun Anda berada, atas nama kru yang bertugas, saya Heru Rinaldo undur diri dari hadapan Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.